Bapak Ibu, Liru ya Bapak Ibu, Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini tidak lupa kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu dalam acara yang rutin RT 01 RW 25, yaitu kumpulan bapak-bapak, di mana seperti tahun-tahun yang lalu kita mengadakan kultum dan saat ini kita adakan kultum kembali. Ini harapan kita adalah kita untuk menjadikan sebagai keluarga besar RT 01 yang terbaik, baik dari segi jasmani maupun rohani, insya Allah itu. Bapak-bapak kepala keluarga yang kami hormati, pada malam hari ini saya mungkin tidak memberikan tausiah yang muluk-muluk, tapi saya hanya ingin berbagi pengalaman secara pribadi. Terkaitannya adalah dengan kehadiran kita di sini sebagai penduduk RT 01 RW 25. Saya akan ceritakan bagaimana saya sendiri bisa masuk ke RT ini dan menjadi warga dan menjadi orang yang seperti ini. Ketika dahulu saya masuk di kota Solo, ketika saat itu adalah saya masih SMA, masuk SMA kelas 1, saya berada di Baron cilik, Baron gede ya, jadi dekat dengan IPHI sebelah baratnya itu. Nah, saya di situ ikut dengan Pak D. Pak D saya adalah temannya Pak Budi, jadi bekerja di BLK, Balai Latihan Kerja Surakarta. Di situ ketika saya masuk, rumahnya sangat sempit dan saya tidur di sana ketika kelas 1 karena belum mengetahui medan kota Solo, maka saya diinjek di tempatnya Pak D, Pak Margono. Pak Margono namanya ya, beliau ngajar di BLKI seangkatan dengan Pak Budi ini. Kemudian siapa lagi yang di sini ya, Pak Agus di apa tuh di sebelah Bedosono itu juga seangkatan, itu saya ingat, dan teman-temannya. Nah, saya ketika di Baron itu rumahnya Pak D sangat sempit, yaitu seperti gang, kalau saya nilai itu rumahnya masuk gang dan kamarnya itu banyak sekali, tapi namanya bukan hanya milik satu orang, itu kan banyak orang, sehingga saya tidur di sana nggak ada tempat tidur. Saya tidur bersama TV di ruang tamu beserta Vespa saat itu, dan saya tidur di sana. Vespa putih, lupa ngerti nah, disitulah saya begitu mengesan, karena ketika jam 6 sore itu adzan maghrib, lihat TV itu mainnya bener dulu Pak, katanya satu-satu listriknya. Nah, kemudian karena beberapa saat saya merasa nggak nyaman karena memang benar umpek-umpekan, kemudian saya pindah ke sebuah kos-kosan, tapi kalau menganggap itu adalah sebuah pondok. Nah, namanya Pondok Pesantren Jamsaren ya, di sebelah selatan, di Tipes, dengan patung Tipes itu sebelah selatannya. Kalau utara itu ada pom bensin, saya di sebelah selatan itu. Nah, padahal sekolah saya di SMA Negeri 2. Jadi ketika itu ikut pramuka, kegiatan cinta alam dan sebagainya, sehingga pondok itu namanya Pondok Alom. Jadi bar sekolah, pondok gitu ya. Nah, ya jenenge mondok kamar, jadi ilmunya tidak begitu maksimal, tapi setidaknya kita bisa mendengar apa namanya nahwu, apa namanya akidah, kemudian apa namanya ya bahasa-bahasa dalam hal bidang agama saya tahu ya. Itu nama Pak Ustadznya adalah Pak Ali Barokah, ini merupakan salah satu tokoh ulama yang ternama saat itu. Di sana saya memang jadi santri, tidak santri yang top, jadi cuma santri biasa, saya anggap sebagai undur bawang, sehingga tidak banyak ilmu yang saya miliki, ya hanya sekedar itu tadi, memahami dan kita mengetahui karakter bagaimana kehidupan rasanya di pondok. Nah, kemudian ketika saya pindah di pondok itu, lama-kelamaan
ganti tahun itu tiba-tiba Pak D dapat di sini di perumahan Mojosongo. Nah, Pak D bilang, Bapak D wis pindah nang Mojosongo, Dolandono. Ini wis jembar saiki. Oke Pak D, saya masuk ke sini itu jalannya sempit ya, jadi lewat Kelurahan Mojosongo ke selatan, ke utara itu sempit banget. Cuma lewat untuk sepeda. Jadi dulu belum mobil-mobil belum banyak, jadi banyak sepeda. Nah saat di sini tinggalnya adalah sekarang kalau tahu di tempatnya Burita itu di depannya ada taman, nah itu tempat saya di situ. Nah, di situ. Kemudian di sebelah barat taman itu ada namanya Pak Bambang. Nah, tapi bukan Pak Bambang Suryono, tapi Pak Bambang SPJ. Sebuah percetakan yang sangat ramai. Saya tahu mudik bagaimana jualan buku di Kauman sangat sukses. Kita menjual sampai di Temanggung atau daerah Jawa Timur itu. Nah, kemudian disitulah saya banyak mengenal keluarga besar dari lingkungan Sibela Utara ini, karena Pak D itu agamanya bukan Islam. Jadi seperti sekarang ini ketika Ramadan itu sering gugah, wes payah sahur kami. Nah itu Pak D agamanya seperti Pak Woto, jadinya boleh Katolik. Nah jadi kalau pertemuan itu hampir Pak Woto apa Buwoto itu nanti. Jadi itu saya bicarakan di situ. Jadi kita bersih-bersih ataupun bangun-bangun rumah, karena saya laki-laki tadi tidak Pak D itu digembung sih, juga jalan ke rokok. Nah, memang seperti kita ketahui bahwa agama itu adalah mengajarkan sebuah kebaikan. Seperti bulan Ramadan ini, kesibukan umat Islam memang sangat banyak. Dari kegiatan kalau tadi baru rampung namanya Tadarus. Nah, Pak Desa juga sangat bisa memahami dengan saya. Dan saya beragama Islam. Kalau bangun ya dibangunin untuk sahur, kalau puasa ya diingatkan kewajiban-kewajibannya apa, seperti itu. Ketika di Baron juga sama. Setelah itu temannya Pak D, namanya Pak Muso. Nah, itu punya temannya Pak Budi itu, nah, apa namanya Pak Muso. Nah itu bercerita Pak D. Iki koncone Pak D lemahe apa omahe tinggu dibangun sing sebelah kono. Jadi kene lho prestasi, artinya ora dibeli memang aku bangun omah kono. Dan dari situ saya baru mendengar kata investasi itu menjadi menarik, menjadi pelajaran. Oh ternyata harus gitu ya, harus punya investasi, jadi duit bangunan yang orang dibeli untuk celengan, ya, suatu saat itu di sekolah, di rumah. Gitu. Setelah itu selesai, kemudian saya otomatis lulus sekolah di ini guru SGPLB, Sekolah Pendidikan Luar Biasa. Masuk di situ ketemu dengan Mbak Binarti. Nah, Mbak Binarti itu satu angkatan dengan saya. Nah, jadi banyak kebiasaan Mbak Binarti saya tahu betul ketika berangkat sekolah dan di kelas ya kayak seperti itu. Kemudian di kampung sini dulu ada namanya Karang Taruna, namanya Cahaya Mudo. Itu adalah kepanjangan kalau dia kurang sedikit banyak Cahaya Mudo, dan di sana ketemu dengan organisasi. Nah itulah yang membentuk pribadi saya. Walaupun sekilas ini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, walaupun kita kesulitan seperti Pak D saya itu tempatnya sepi, ternyata mau menerima saudaranya yang membutuhkan bantuan. Itu catatan dari diri saya. Yang kedua, ketika kita di pondok, ternyata putra-putra kita, cucu kita mungkin bisa dipondokkan, walaupun tidak pintar, setidaknya hasilnya kira-kira seperti saya. Nilai manfaatnya kepada masyarakat ada, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga di sini, dengan nilai agama yang bagus, dengan toleransi yang bagus, bisa tercipta terkondisi seperti ini. Jadi saya bicarakan di sini ikut Pak D yang beragama Kristen seperti Pak Woto itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang terakhir di sini, Mbak B hubungannya kenapa?
Ketika Mbak Bin masih muda dan Pak Witono juga muda, kita mengorganisasi namanya Karang Taruna. Ternyata itulah kepemimpinan itu bisa dibentuk dari lingkungan. Jadi Pak Witono bisa jadi pengelola bisnis yang bagus dengan agama yang bagus, ternyata bisa sukses seperti ini. Dan juga alhamdulillah saya juga dianggap orang sebagai sukses ya, alhamdulillah. Karena itu tadi bentuk dari apa kita bersosialisasi bermasyarakat, mengenal dengan lingkungan yang baik. Nah intinya adalah seperti itu Bapak-Bapak. Jadi cucu-cucu kita silakan untuk kita doakan, walaupun anak kita tidak berhasil, mungkin insya Allah cucu kita akan menjadi orang yang berhasil. Dan akhlak yang baik adalah akhlak yang akan berlaku di sepanjang masa dan menjadikan kita keberhasilan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau akhlak di dunia tidak baik, pasti kita akan doyak-oyak namanya KPK ya Pak ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau akhlak kita baik, tentu saja tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan baik negara, bangsa, ataupun bahkan diri kita dan keluarga. Jangan sampai kita malu hanya karena masalah tersebut. Demikian Bapak-Bapak semuanya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan bisa diambil inti-inti hikmahnya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.